Calon Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Aceh Haji Ruslan Daud atau yang akrab dikenal HRD mengajak seluruh kader dan keluarga besar PKB Aceh mulai saat ini untuk merapatkan barisan serta membuka diri kepada seluruh elemen masyarakat. Instruksi tersebut ia sampaikan pada malam ta'arufan dan silaturahmi pengurus DPW PKB Aceh periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Hermes Place Hotel Kota Banda Aceh pada Minggu 15 Februari 2026 malam. Dalam kesempatan itu, HRD juga menginstruksikan seluruh keluarga besar PKB Aceh untuk aktif merangkul berbagai tokoh dan elemen masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat untuk bergabung dan bersama-sama membesarkan partai. HRD menyebut bahwa malam ta'arufan ini sebagai silaturahmi perdana setelah dirinya menerima amanah sebagai Ketua DPW PKB Aceh. Menurutnya, kepengurusan periode 2026 hingga 2031 diisi kombinasi pengurus lama dan baru dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Karena itu, momentum tatap muka dinilai penting agar kerja-kerja politik ke depan dapat dijalankan secara solid. Dalam kesempatan itu, selain konsolidasi internal, HRD juga menegaskan komitmen politik kehadiran di tengah masyarakat, terutama dalam situasi musibah yang tengah dihadapi sebagian wilayah Aceh. Ia meminta agar para kader PKD di seluruh Aceh untuk bisa hadir dan berperan meringankan beban masyarakat yang kini belum sepenuhnya pulih pasca dilanda bencana. Tidak hanya itu, dalam pidatonya HRD dengan tegas menargetkan bahwa PKB Aceh harus meraih 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA pada pemilihan legislatif atau Pileg 2029 mendatang. Menurutnya, saat ini PKB Aceh memiliki 9 kursi di DPRA, sehingga penambahan 6 kursi menjadi target realistis yang harus diperjuangkan bersama seluruh kader dan simpatisan. Diketahui malam ta'arufan tersebut menjadi momentum awal konsolidasi kepengurusan DPW PKB Aceh periode 2026 hingga 2031. Selain mempererat silaturahmi antar pengurus, kegiatan ini juga menandai dimulainya agenda kerja 5 tahun ke depan dengan fokus pada penguatan struktur dan peningkatan perolehan kursi legislatif di tingkat provinsi. Jadi Ketua DPW PKB sebenarnya kami ini adalah akan dikukuhkan pada tanggal 31 bulan Maret. Tetapi saya berinisiatif sebelum hari hanya lebih baik kami membuat peran. Sebab kita kan belum saling kenal. Ada yang pengurus lama, ada yang pengurus baru. Jadi pada malam ini kita kumpul mulai daripada timur sampai ke barat. Bisa kita katakan ini adalah se-Provinsi Aceh. Malam ini saling tatap muka, saling bersilaturahmi, saling sapa, sehingga kerja-kerja politik untuk ke depan ini bisa kami jalankan bersama-sama. Itu kira. Tadi sempat menyinggung soal target-target ke depan termasuk kursi DPRA dan juga DPRI itu seperti apa, Pak? Ya, tentunya dengan kerja ikhtiar kami, kerja politik kami, tentunya akan punya target. Salah satu adalah ini akan kita tingkatkan kursi di legislatif, baik di tingkat DPRI, DPRA ataupun juga di DPRD. Nah, bagi kabupaten kota yang belum ada saat ini, sesuai dengan komitmen kami dan juga arahan daripada DPP, tentunya ini harus kita ikhtiar bersama-sama harus dapat. Itu sesuai dengan komitmen kami. Nah, kalau memang yang sudah ada, tentunya kami berikhtiar untuk kita tingkatkan. Makanya kita punya target. Kalau kami saat ini adalah ini 9 kursi di DPRD provinsi ataupun DPRA. Nah, tentunya untuk ke depan ini kami usahakan, ya kalau bisa memang pemenang. Kalau enggak pemenang pun, mungkin kami punya target 15 kursi lah. Untuk di tingkat gubernur dan wali kota itu seperti apa target kita ini ke depan, Pak? Ya, insya Allah kalau arahan, bimbingan dan kami berkomitmen. Kalau sekarang ini ada beberapa juga nih bupati yang punya dari PKB dan juga wali kota. Ini untuk ke depan ini kami punya target harus kita tingkatkan lagi. Ada kabupaten kota saya lihat
dengan secara walaupun ini 2 dapil, kalau memang kami DPR RI ada dapil 1, dapil 2, ada potensi yang sangat besar dengan kerja politik kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, apalagi dalam keadaan musibah hari ini. Kami adalah terus berkomitmen untuk politik kehadiran di tengah-tengah masyarakat kami. Apa yang bisa kami dorong, apa yang bisa kami ajak, apa yang bisa kami bawa untuk meringankan beban masyarakat kita dari dapil 2 ataupun juga dapil 1 secara umum adalah Provinsi Aceh. Maka ada potensi besar. Insya Allah mungkin kalau memang ini 1-2 yang sudah ada bupati dan wali kota, mungkin ke depan akan bertambah. Begitu juga dengan gubernur mungkin barangkali kita sudah ada mualim, mungkin barangkali kita lihat kalau memang ada perintah yang harus kita laksanakan, kita laksanakan. Tetapi kalau untuk ini buat sementara ini adalah kami koalisi. PKB koalisi dengan PA untuk mengusung kemarin gubernur di Provinsi Aceh. Kalau memang mengenai presiden, kami sudah sepakat, kami sudah mendapatkan arahan dan juga instruksi sangat jelas yang bahwa seluruh DPW se-Indonesia sudah sepakat dengan kerja kerasaan ini, yaitu pemerintah yang dipimpin, negara yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, ini azas manfaat ke masyarakat ini ada. Kehadiran hari ini adalah uang negara, uang rakyat, ini ada mengalir. Azas manfaatnya ada ke masyarakat, maka dengan berkacamata daripada itu, kami PKB DPW se-Provinsi Aceh berkomitmen sudah bulat yang bahwa untuk mendukung Prabowo untuk kedua kali akan datang. Tetapi kami tidak berbicara wakil. Itu di Istana Kepresidenan. Saya salah seorang hadir. Kita sepakat berkomitmen mendorong kerja-kerja pemerintah saat ini di bawah komando yaitu Bapak Prabowo. Menurut kacamata kami selaku hari ini adalah di pelosok-pelosok itu azas manfaatnya dirasakan. Politik kehadiran hari ini Prabowo, politik negara hari ini adalah ada yang namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Mungkin satu lagi Pak, terkait dengan desakan kepada para anggota legislatif kita tadi, bahwasanya untuk lebih lantang terhadap kebijakan pemerintah itu seperti apa tadi Pak? Maknanya lebih lantang ini adalah walaupun kita koalisi, tetapi fungsi kita selaku adalah legislatif, fungsi kontrol itu jangan lepas. Yang baik kita dukung, yang kira-kira tidak memihak kepada rakyat itu kita koreksi bersama-sama. Jadi tidak ada istilah di saat kita berbicara adalah ini kita koalisi, kita harus manut, semua itu enggak juga. Nah, fungsi kontrol ini harus dijalankan, itu melekat kepada salah seorang ataupun juga ini DPR. Baik di tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Walaupun kita berbicara koalisi. Nah, lantang masalahnya adalah maknanya ini perlu kita selaku mendapatkan mandat daripada rakyat hari ini menyuarakan kepentingan rakyat. Di saat kepentingan rakyat terabaikan hari ini, tidak bisa yang namanya adalah pihak eksekutif menghadirkan hari ini kesetaraan, jangan terjadi kesenjangan. Ini kita patut hadir sebab kita dipilih ini adalah untuk menyambung. Dari Banda Aceh, Riansa Alfandi, serampinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.